Selamat datang kembali. Kita sering banget ya dengar soal, wah strategi bisnis itu penting, kudu mateng. Tapi, gimana kalau ternyata kuncinya itu justru dimulai dari tempat lain, bukan dari internal dulu? Sumber kita kali ini dari Harvard Business Review punya gagasan menarik nih. Fokus dulu ke pemangku kepentingan, stakeholder. Baru deh mikirin strategi. Jadi misi kita di penelusuran kali ini yaitu membongkar kenapa sih memahami dan memprioritaskan siapa aja yang punya kepentingan sama bisnis Anda, pelanggan, karyawan, komunitas semuanya bisa jadi fondasi strategi yang lebih kuat. Oke, mari kita gali. Betul. Sering banget loh ada kebingungan soal strategi ini. Seperti yang disorot di HBR itu, banyak yang mikir strategi itu ya target. Misalnya, pendapatan harus sekian miliar. Atau, cuma pernyataan umum, kami bekerja untuk stakeholder. Padahal, ya, itu belum tentu strategi. Bisa jadi itu tujuan, atau cuma, gimana ya, deskripsi aja. Oke. Jadi kayak visi misi gitu ya. Tapi belum jelas gimana cara mencapainya, terutama kaitannya sama pihak-pihak di luar perusahaan itu. Terus, pendekatannya gimana dong yang disarankan? Nah, ini dia yang menarik. Pendekatan dari Graham Kenny yang dibahas di HBR itu kayak membalik logika umum. Mulainya justru dari stakeholder. Jangan langsung mikir, oke kita bikin produk A atau efisiensi internal. Bukan. Coba petakan dulu. Siapa aja sih stakeholder utama Anda? Pelanggan? Ya jelas. Karyawan? Pemasok? Komunitas sekitar? Investor? Nah, itu semua. Terus, tanyakan dua hal penting. Pertama, apa yang Anda sebagai organisasi inginkan dari mereka? Dan kedua, ini yang sering kelewat, apa yang mereka inginkan dari Anda? Jawaban-jawaban ini, nah itulah yang disebut faktor strategis. Strategis. Jadi ini semacam titik temu ya, antara maunya kita sama maunya mereka, para stakeholder itu, dan strategi itu adalah keputusan kita soal gimana merespons titik temu ini, begitu? Tepat sekali. Strategi itu, ya serangkaian keputusan sadar, gimana organisasi mau merespon faktor-faktor strategis tadi. Ini bukan cuma daftar harapan lo ya, tapi pilihan. Seringkali pilihan sulit, gimana menyimbangkan atau memprioritaskan kebutuhan banyak pihak. Dan keputusannya harus berdasarkan riset. Misalnya riset pelanggan, ngobrol sama karyawan, analisis pasar, bukan asumsi aja. Pendekatan ini tuh maksa kita buat lihat gambaran besarnya. Nggak cuma kejebak di urusan, katakanlah marketing aja atau keuangan aja. Oke, konsepnya menarik sih, jadi lebih holistik ya pandangannya, nggak silo-silo lagi. Tapi gimana nih wujudnya di dunia nyata? Ada contohnya kan di sumber kita yang beneran pakai cara ini? Ada. Contoh klasiknya itu Whole Foods. Mereka itu terang-terangan bilang kalau tugas manajemen ya memastikan karyawan happy. Oh ya, kenapa begitu? Logikanya sederhana tapi kuat. Karyawan kalau happy, kalau merasa dihargai, pasti ngasih layanan ke pelanggan yang jauh lebih baik kan? Nah, pelanggan yang puas ini nggak cuma beli lagi, tapi bisa jadi advokat gratis buat bisnis kita. Yang ujung-ujungnya ya investor seneng juga. Ini nunjukin banget ketergantungan antar stakeholder, kayak rantai gitu. Karyawan, pelanggan, investor, pemasok, komunitas, semuanya nyambung. Wah, iya juga ya. Logika rantainya itu masuk akal banget. Ada contoh lain mungkin? Ada lagi, Mars Pet Care. Mereka pakai pendekatan yang disebut dari luar ke dalam, outside in. Maksudnya gimana tuh? Outside in? Artinya, strategi mereka itu nggak dimulai dari kita bisa bikin apa ya, tapi mulainya dari apa sih yang benar-benar dibutuhin sama stakeholder utama kita? Dalam kasus Mars Pet Care, ya hewan peliharaan sama pemiliknya. Mereka dalami banget kebutuhannya apa. Nah, baru dari situ, mereka bangun strategi, bikin produk, bahkan sampai dukung startup lain di bidang perawatan hewan tujuannya. Memperkuat ekosistem yang melayani stakeholder itu. Jadi strateginya dibentuk oleh pasar dan stakeholder, bukan cuma kemampuan internal semata. Oke, jadi jelas ya bedanya ya. Fokusnya benar-benar dari luar dulu. Nah, terus apa nih artinya buat Anda pendengar kita semua? Kenapa penting banget untuk nggak langsung loncat ke rencana aksi internal? Ini krusial banget. Kenapa? Karena strategi yang terlalu fokus ke dalam, atau dibuat tanpa dengerin suara stakeholder, baik internal maupun eksternal, itu resikonya tinggi. Bisa jadi strateginya nggak nyambung sama pasar. Atau susah diterima karyawan,
atau malah bikin masalah sama komunitas atau regulator. Gagal gitu. Sebaliknya, kalau kita luangkan waktu dulu nih untuk benar-benar paham apa sih maunya stakeholder, apa ekspektasi mereka sebelum kita bikin rencana detail. Nah, ini bisa menghasilkan strategi yang lebih adaptif, lebih tahan banting kalau ada perubahan, dan lebih berkelanjutan pastinya. Ini bukan lagi sekedar slogan loh ya, peduli stakeholder, tapi menjadikan pemahaman itu sebagai inti, sebagai jantung pengambilan keputusan strategis kita. Jadi, singkatnya nih, memetakan dan memahami landscape stakeholder itu bukan langkah basa-basi di awal, tapi justru fondasi paling penting ya untuk bangun strategi yang beneran nendang dan awet. Betul sekali. Dan ini mungkin membawa kita ke sebuah pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan lebih lanjut. Coba pikirkan, di luar survei kepuasan pelanggan yang mungkin setahun sekali, atau RUPS tahunan, gimana caranya Anda bisa secara sistematis, secara berkelanjutan, mengintegrasikan berbagai sudut pandang stakeholder, mulai dari karyawan di garis depan, pemasok kunci Anda, komunitas lokal tempat Anda beroperasi, bahkan mungkin suara-suara kritis. Bagaimana semua itu bisa masuk ke jantung proses perumusan strategi Anda, sehingga benar-benar membentuk arah perusahaan, bukan cuma jadi catatan kaki atau pertimbangan sampingan. Gimana caranya? Sebuah pemikiran penutup yang menarik untuk Anda eksplorasi sendiri ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.